berkaitan dengan Abu Lahab. Siapa itu Abu Lahab? Amman Nabi sallallahu alaihi wasallam, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Panggilannya Abu Lahab. Lahab itu menyala, yang menyala-nyala. Ya, itu Lahab. Dia kenapa disebut Abu Lahab? Dari sebelum surat ini turun, dia sudah dipanggil Abu Lahab oleh orang masyarakat Quraisy karena wajahnya itu merah, menyala gitu. Maka dia dipanggilnya dengan Abu Lahab. Ini Abu Lahab. Nah, surat ini berkaitan dengan beliau, dengan dia. Ya, karena Abu Lahab ini orang yang sangat menentang Rasulullah SAW, walaupun dia adalah pamannya Nabi. Ya, dia paman Nabi. Ya, bahkan dalam riwayat dikatakan saking gembiranya Abu Lahab dengan kelahiran Nabi, dia membebaskan seorang budaknya yang menyusui Nabi, namanya adalah Thuwaibah. Ya, jadi dia dulu punya budak namanya siapa? Thuwaibah. Thuwaibah ini orang yang menyusui Nabi setelah ibunya. Jadi setelah ibunya, mantan budaknya Abu Lahab, Maula Abu Lahab, yaitu Thuwaibah, baru kemudian Halimah As-Sa'diyah yang menyusui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi mendapatkan wahyu yang pertama, surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu wahyu yang pertama. Setelah wahyu yang pertama ada fatratul wahyi. Ada masa wahyu itu berhenti. Namanya masa fatratul wahyi. Ya, itu hanya beberapa hari saja, baru kemudian turun surat yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Ini surat yang kedua. Ya. Maka ketika Rasulullah mendapatkan surat yang kedua ini, Rasulullah mulai berdakwah. Tapi dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, sirriyah. Ya, dakwahnya secara apa? Sirriyah, sembunyi-sembunyi. Yang didakwahi oleh Rasulullah adalah orang-orang terdekat dulu. Ya, yang masuk Islam pertama adalah Khadijah, istrinya. Kemudian siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, sepupu Nabi Ali bin Abi Thalib, tapi tinggal bersama Nabi. Zaid ibn Harithah, ya, ini mantan budaknya Nabi. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, ya, sahabat terdekat terdekat. Baru kemudian beberapa orang nambah. Abu Bakar ngajak orang, ya, Ali ngajak orang, banyak ngajak orang. Ya. Nah, dakwah Siriyah ini dakwah secara terang, dakwah secara Siriyah itu dakwah apa secara sembunyi-sembunyi itu berlangsung sekitar 3 tahun. Ya, berlangsung sekitar 3 tahun. Masyarakat Arab mulai dengar, ya, bangsa Quraisy itu sudah mulai dengar nih ada yang ngajak kepada agama baru. Ya, tapi belum terlalu belum terlalu diperhatikan oleh bangsa Arab karena Rasulullah belum terangan. Baru ketika Rasulullah mendapatkan satu ayat dalam Al-Qur'an, wa anzir ashiratakal aqrabin. Allah mengatakan, wahai Muhammad, berilah peringatan terhadap keluarga terdekatmu dahulu, keluarganya Bani Hashim. Maka Rasulullah mulai berdakwah. Ya. Yang dikumpulkan oleh Rasulullah pertama kali berdakwah yaitu Bani Hashim. Siapa ini Bani Hashim? Keluarga Rasulullah. Ya. Hashim ini kan nama kakeknya Rasul. Nah, keluarganya namanya Bani Hashim. Dikumpulkan Rasulullah di rumah Abu Talib. Ya. Belum Rasulullah ngomong, Abu Lahab langsung langsung nyeletuk gitu. Ya, langsung berkoar. Ya. Belum Rasulullah ngomong nih, Abu Lahab langsung berkoar, wahai Muhammad, ya, janganlah engkau mengada-ngada di dalam keluargamu ini. Sungguh agama yang sudah kita anut ini sudah kita anut dari zaman nenek moyang dulu, agama kakek-kakek engkau. Ya. Jangan engkau memecah belah lagi. Nanti kalau engkau bawa agama ini akan memecah belah.
kami keluargamu nggak sanggup untuk mendukung engkau melawan semua orang bangsa Arab, kata Abu Lahab. Maka Rasulullah ketika itu diam, nggak jawab, didiamkan saja oleh Rasulullah SAW. Akhirnya orang-orang bubar. Besoknya dikumpulkan lagi oleh Rasulullah, keluarganya Bani Hashim. Ketika dikumpulkan lagi beberapa hari setelah itu, maka Rasulullah kemudian berkata, aku adalah Muhammad, keluarga kalian, dan aku adalah Rasulullah, Rasul, utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia, agar manusia ini menyembah Allah dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Abu Thalib, Abu Thalib siapa? Pamannya Nabi juga. Abu Thalib paman Nabi mengatakan, wahai Muhammad, lakukanlah apa yang engkau ingin lakukan. Kami, keluargamu Bani Hashim mendukung engkau, kata Abu Thalib. Karena Abu Thalib sudah mendukung Rasulullah, maka Rasulullah mulai pede. Beberapa hari setelah itu Rasulullah mengumpulkan semua bangsa Quraisy, bukan hanya lagi Bani Hashim, tapi semua orang Quraisy. Nabi naik ke atas bukit Safa, kemudian berkata, memanggil setiap nama kabilah Quraisy. Ya Bani Hashim, wahai Bani Hashim, wahai Bani Makhzum, wahai Bani Umayyah. Disebutkan nama-nama kabilah-kabilah Quraisy. Maka kemudian orang-orang Quraisy tadi berkumpul semua. Setelah mereka berkumpul, maka Rasulullah bertanya, wahai orang-orang Quraisy, kata Rasulullah, kalau aku katakan di belakang bukit ini ada sekelompok pasukan yang sudah siap menyerang kalian, apakah kalian akan mempercayainya? Kata Rasulullah, andaikan aku katakan sekarang nih, di belakang bukit ini ada sekelompok pasukan, pasukan yang besar yang siap menyerang kalian, kira-kira kalian percaya nggak sama saya? Kata Rasulullah. Maka kata orang-orang Quraisy, ya Muhammad, wahai Muhammad, engkau ini al-amin, engkau ini orang yang terpercaya, nggak pernah berdusta. Maka ketika engkau berkata, kami akan percaya terhadap perkataan engkau. Maka kata Rasulullah, wahai orang-orang Quraisy, ketahuilah bahwasanya aku adalah Rasulullah. Aku adalah utusan Allah yang diutus oleh Allah kepada kalian agar kalian ini mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ternyata yang berdiri pertama mengatakan, menolak perkataan Rasulullah adalah Abu Lahab. Dia mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celakalah engkau wahai Muhammad. Alihadza jama'tana, apakah hanya karena masalah ini, masalah engkau ngaku nabi ini, engkau mengumpulkan kami? Maka menjawab perkataan Abu Lahab itu, Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Al-Lahab yang mengecam Abu Lahab dan juga mengecam istrinya yang ikut membantu Abu Lahab di dalam memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Lahab ini bukan hanya paman Nabi, tapi besannya Nabi. Abu Lahab ini bukan hanya paman Nabi, tapi apa? Besannya Nabi. Karena kenapa? Dia punya anak 2 orang, Abu Lahab ini, namanya Utsbah dan Utaibah. Dua anak ini laki-laki. Abu Lahab nikahkan 2 anaknya ini dengan 2 putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ruqayyah Ummu Kulthum ini awalnya dinikahin oleh anaknya Abu Lahab. Tapi ketika Rasulullah berdakwah, mengajak manusia kepada Islam, meninggalkan berhala-berhala sesembahannya, maka akhirnya Abu Lahab marah dan dia memerintahkan 2 anaknya untuk menceraikan 2 putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau nggak salah Utsbah atau Utaibah, saya lupa, salah satu di antaranya itu selalu menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai 2 ini jadi janda dan akhirnya
Ruqayyah dinikahi oleh Utsman bin Affan. Setelah Ruqayyah meninggal di Madinah, setelah meninggal dunia barulah Rasulullah perintahkan Utsman untuk menikahi Ummu Kulthum, ya. Maka Utsman itu punya julukan Dzu Nuraini, yang memiliki dua cahaya. Kenapa? Karena menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita akan bahas surat Al-Lahab ini, ya, ancaman Allah kepada Abu Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya. Tabbat yada ay halakat yadahu wa khasarat wa khabat. Ya, maksudnya tabbat yada atau celakalah tangannya. Maksudnya ini bukan hanya tangan saja, tapi celaka semua, ya. Wa khasarat, dan juga rugi, ya. Wa khabat, dan celaka, ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ya. Celakalah Abu Lahab dengan sebenar-benarnya celaka, ya. Wa tab ini maksudnya penekanan, takkid, bahwasanya sungguh Abu Lahab itu apa? Celaka. Sungguh Abu Lahab itu rugi. Sungguh Abu Lahab itu celaka, ya, pokoknya seperti itu. Khasara, ya, rugi. Wa tab ay waqad waqa'a fa'lan halakuh. Nah, makanya dalam ayat ini, kan ayat ini menceritakan bahwasanya Abu Lahab itu akan masuk neraka, ya. Abu Lahab itu akan masuk neraka. Sedangkan dalam bahasa Arab itu fi'lul mudhari, ya, fi'lul mudhari, tahu ya fi'lul mudhari, ya? Pernah belajar bahasa Arab enggak dulu? Ya. Dhahaba yadhhabu, itu dhahabanya fi'lul madi, yadhhabunya fi'lul mudhari. Kalau fi'lul mudhari itu untuk menandakan sesuatu yang akan datang. Kalau fi'lul madi itu menandakan sesuatu yang telah lalu. Yang telah lalu itu pakai fi'lul madi namanya. Fi'lul madi itu yang telah lalu, past tense kalau bahasa Inggrisnya, ya, yang telah lalu, ya. Tabbat ini pakai fi'lul madi yang telah lalu, tapi menceritakan sesuatu yang akan datang. Kenapa kok seperti itu? Allah ingin mengatakan bahwasanya kecelakaan bagi Abi Lahab itu, bagi Abu Lahab itu pasti akan terjadi. Walaupun kecelakaannya kan belum, hari itu belum. Ketika Allah mengatakan ayat ini, Abu Lahab pasti berjaya, hartanya banyak, anaknya banyak, ya, dia masih didengar. Tapi Allah sudah ceritakan nanti dia akan celaka dan dia akan masuk neraka. Tapi menggunakan fi'lul madi. Fi'lul madi gunanya adalah menceritakan yang telah lalu. Kenapa kalau Allah pakai fi'lul madi? Karena ingin memastikan, takkid namanya, penekanan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kecelakaan bagi Abu Lahab itu pasti akan terjadi. Enggak mungkin tidak terjadi. Dan ini salah satu salah satu keajaiban Al-Qur'an. Ya. Bisa enggak Abu Lahab tiba-tiba misalnya masuk Islam? Bisa saja. Ya. Tapi kan Al-Qur'an sudah pastikan, dan akhirnya apa yang dipastikan oleh Al-Qur'an itu benar terjadi. Sampai akhir hayatnya Abu Lahab tidak pernah masuk Islam. Berbeda sama Abu Sufyan. Abu Sufyan walaupun dia menentang Rasulullah, tapi di akhir hayatnya dia masuk Islam. Karena kan nggak ada dalam Al-Quran ayat yang kemudian mengecam Abu Sufyan bahwasanya dia pasti akan masuk neraka, nggak ada. Tapi kalau Abu Lahab benar ada dalam Al-Quran dan benar terjadi. Ya, Abu Lahab meninggal dunia setelah perang Badar, ya. Tapi bukan dalam perangnya, setelahnya. Ya, dia nggak ikut perang Badar, tapi dia meninggal dunia setelah perang Badar ketika dia mendengar Rasulullah menang. Dia kemudian sedih, sakit, kemudian meninggal dunia. Ya, saking stresnya dia dengar Rasulullah SAW menang melawan Quraisy, ya, dalam perang Badar. Itu Abu Lahab. Ya, artinya ini termasuk daripada keajaiban Al-Quran yang sudah menandakan bahwasanya Abu Lahab ini nggak mungkin masuk Islam. Ya. Karena bagaimana penentangan dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya. Wa Abu Lahab ini ammun Nabi, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ismuhu Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib. Tadi sudah kita bahas ya, namanya adalah Abdul Uzza ya bin Abdul Muttalib. Wa qad kana katsiral adza wal bughdu wal azdara li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li dinihi. Dan dia ini orang yang paling banyak menyakiti dan membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berfirman, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, ya. Tidaklah bermanfaat baginya hartanya, wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan. Ya. Ma aghna, tidak akan bermanfaat, tidak akan bermanfaat lah. Hartanya yang sudah dia kumpulkan ini dan apa yang dia usahakan. Ai lam yadfa anhu yaumal qiyamah ma jama'a minal mal wala min kasbin minal arbah wal jah wal walad. Atau tidak akan bisa mencegah dia mendapatkan azab Allah pada hari kiamat nanti, ya, hartanya yang sudah dia kumpulkan ataupun usaha dia yang dia dapatkan keuntungan, yang dia mendapatkan kemuliaan, yang dia mendapatkan anak daripada usahanya tersebut. Karena kenapa? Karena dia ini bisa babi syiddati ma'adatihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Lahab ini orang yang paling keras menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada hadis riwayat Imam Ahmad. Rawal Imam Ahmad an Rabi'ah ibnu Abbad min bani Dil wa kana jahiliyan fa aslama. Ya. Ada hadis dari Rabi'ah ibnu Abbad, ya, yang dia ini dulunya jahiliyah, tapi kemudian dia masuk Islam. Qala, dia berkata, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jahiliyah. Dulu aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa jahiliyah. Fi suqi Dzul Majaz, di sebuah pasar Dzul Majaz namanya, ya. Wa huwa yaqulu, dia ini selalu mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tuflihu, engkau akan beruntung, ya. Wan nasu mujtami'una alaih, dan orang-orang berkumpul di hadapan Rasulullah. Wa ra'ahu rajulun wadi'ul wajhi. Nah, di belakang Nabi ada orang laki-laki, wajahnya ini terang, ya. Abu Lahab kan tadi kenapa disebut Abu Lahab? Karena wajahnya putih memerah gitu. Jadi seperti orang yang terbakar wajahnya, merah seperti itu, ya. Dzul ghadirataini yaqulu innahu sabiun kadzib. Ya. Orang tadi mengatakan apa? Jangan dengerin orang ini. Dia ini hanya anak kecil yang berbohong. Ya. Jadi setiap Nabi jalan ngadakwah sama orang, Abu Jahal di belakang bilang, "Enggak usah dengerin. Ini orang pembohong, ini orang pembohong." Bukan Abu Jahal, Abu Lahab. Setiap dia jalan dari belakang, Abu Lahab selalu ngikutin. Ini orang membohong, pendusta, anak kecil ya, ini nggak tahu menahu. Kurang lebih seperti itulah, ya. Yadba'ihu hatta dhahaba, yang selalu ngikutin Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dia pergi. Maka aku tanya, ya, siapa itu orang yang belakang Nabi itu, ya? Maka dia berkata, hadza ammuhu Abu Lahab, ya. Orang ini yaitu pamannya Nabi yang bernama Abu Lahab. Jadi besar benar permusuhan Abu Lahab kepada Rasulullah SAW. Bahkan nanti ketika Rasulullah hijrah itu, ya, Rasulullah mau hijrah, ada beberapa orang yang diputuskan oleh Quraisy untuk mencegat Rasul dan pengen membunuh Rasul. Salah satunya Abu Jahal, dan salah satunya lagi adalah Abu Lahab. Jadi Abu Lahab pun ingin membunuh Rasulullah SAW. Padahal Abu Lahab Bani Hashim, keluarga Rasul. Ya, Bani Hashim gak semua masuk Islam, ya. Gak semua Bani Hashim itu keluarga Rasul di awal-awal dakwah itu masuk Islam. Tapi mereka mendukung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi Abu Lahab enggak. Dia keluar daripada Bani Hashim, dia sendiri yang mengembargo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, enggak ada manfaatnya hartanya dan apa yang dia usahakan. Nah, di sini dijelaskan wal farqu bainal wal kasbi, perbedaan antara harta dan kasab usaha itu apa? Innal awal ra'sul mal. Harta itu adalah modalnya. Watsani huwa ribhu, sedangkan al kasbu usaha itu adalah
keuntungannya. Jadi nggak manfaat semua. Usahanya, untungnya, ataupun usaha ataupun harta dia semua tidak ada manfaatnya untuk dia. Sayasla naron dzata lahab. Kata Allah, dia akan masuk neraka dzata lahab yang menyala-nyala. Abu Lahab sudah dipastikan oleh Allah dia akan masuk neraka yang menyala, yang menyala-nyala, membakar dia dan membakar semua orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi hadirin jamaah sekalian, neraka ini sadis, ya. Neraka ini kejam. Ya. Kita na'udzubillahi min dzalik, jangan sampai kita masuk neraka. Ujian kita di dunia ini nggak ada apa-apanya dengan azab di neraka kelak. Kata Rasulullah, azab yang paling ringan di neraka itu, ini azab yang paling ringan di neraka, kita pakai sendal, ada sendal, kita pakai sendal, kaki kita yang pakai, otak kita mendidih karena kepanasan. Masya Allah.